Karena mengejek Nasution, Aidit akhirnya mati di tangan seorang kolonel. Aidit yang dimaksud adalah Dipa Nusantara Aidit, ketua PKI pada tahun 1965. Sementara Nasution tidak lain adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan Gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis oleh Julius Power, di tengah suasana revolusioner yang membakar Jakarta pada tanggal 13 September, atau 17 hari sebelum meletusnya peristiwa G30S, Presiden Soekarno memberikan penghargaan prestisius kepada Ketua PKI DN Aidit. Penghargaan bergengsi yang diberikan Bung Karno kepada Aidit adalah Bintang Mahaputra, dan yang mengejutkan adalah alasan Presiden Soekarno memberikan penghargaan itu kepada Aidit. Penghargaan tersebut dilandasi pertimbangan sangat mengejutkan, atas kepahlawanan berikut teladan yang telah dia berikan dalam political leadership, tulis Julius Power dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang disusunnya. Ketika itu, saat acara penghargaan Bintang Mahaputra diberikan kepada Aidit, Jenderal Nasution ikut hadir di Istana Negara. Dalam buku memoarnya, Nasution mengenang peristiwa di Istana Negara saat Aidit diberi penghargaan oleh Bung Karno. Menurut Jenderal Nasution, upacara pemberian Bintang Mahaputra kepada Aidit berlangsung di Istana Merdeka. Selesai upacara, Aidit datang kepada Nasution. Lalu setelah itu orang nomor satu di PKI itu berkata dengan nada mengejek kepada Nasution, "Manakah dari sederet pita tanda jasa di dada jenderal mengenai operasi militer dalam peristiwa Madiun tahun 1948, kata Aidit dengan nada mengejek kepada Nasution. Mendengar perkataan Aidit, Nasution langsung menunjukkan bintang penghargaan yang diberikan pemerintah kepadanya atas jasanya menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Mendapat reaksi seperti itu dari Nasution, wajah Aidit langsung memerah malu. Ia pun langsung menggandeng Nasution. Tentu saja langsung saya tunjukkan. Sesudah itu, dia menggandeng saya dan meminta para wartawan mengambil gambar kami, kata Nasution seperti dikutip Julius Power dalam buku yang disusunnya. Pada akhirnya nasib Aidit berakhir tragis. Seperti diketahui setelah Gerakan 30 September gagal di Jakarta, Ketua Umum Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit langsung terbang dari Halim menggunakan pesawat Dakota Angkatan Udara ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta Aidit langsung ke Semarang bertemu dengan para kader PKI di sana. Setelah itu berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Waktu itu Pangkostrat Maijen Soeharto memerintahkan Kolonel Yasir Hadibroto dan pasukannya memburu dan menangkap Aidit. Maka berangkatlah Kolonel Yasir dan pasukannya memburu Aidit. Sampai kemudian setelah sekian lama mencari Kolonel Yasir dan pasukannya berhasil mengendus tempat persembunyian Aidit. Rencana penangkapan Ketua PKI pun lantas dirancang. Mengutip buku Bung Karno Antara Mitos dan Realita Dana Revolusi yang ditulis Bakri Age Tianlean, sebuah rumah milik Kasim, seorang kader PKI, dicurigai jadi tempat persembunyian Aidit. Maka pada malam hari tanggal 22 November tahun 1965 sejumlah tentara Angkatan Darat pimpinan Kolonel Yasir mengepung rumah Kasim. Begitu tiba di lokasi sejumlah prajurit melakukan penggeledahan, sisanya menjaga di luar rumah. Setiap ruangan digeledah, tapi Aidit yang dicari tak juga diketemukan. Para tentara itu sempat mengira Ketua PKI yang dicari telah kabur ke tempat lain. Mereka pun awalnya sempat mau pergi meninggalkan rumah tersebut. Tapi para perwira intel yakin Aidit masih ada di rumah tersebut. Maka Kasim, si pemilik rumah, langsung dibawa kembali ke markas tentara untuk diinterogasi. Sisanya tetap berjaga di rumah Kasim. Akhirnya setelah diinterogasi, Kasim buka mulut memberitahu tentara di mana lokasi Aidit bersembunyi. Segera setelah dapat informasi penting itu, sejumlah tentara kembali ke rumah Kasim. Kasim pun ikut dibawa. Dengan ditodong senjata, Kasim menunjuk sebuah lemari. Oleh seorang tentara, Kasim diperintahkan untuk menggeser lemari tersebut. Rupanya, setelah digeser, di balik lemari itu ada satu pintu rahasia. Kala itu, yang memimpin penggeledahan adalah Letnan Ning Priyatno. Letnan Ning yakin Aidit sembunyi di balik pintu rahasia tersebut. Maka ia pun langsung mengokang senjata sambil berteriak memerintahkan Aidit keluar dari persembunyiannya.
Keluar dari tempat persembunyian atau rumah ini saya bakar, kata Letnan Ning Priyatno. Seperti ditulis dalam buku Bakri A.G. Tianlean, Bung Karno antara mitos dan realita dana revolusi. Ternyata gertakan Letnan Ning cukup ampuh membuat Aidit takut. Orang nomor 1 di PKI itu pun akhirnya keluar dari pintu rahasia. Tapi, begitu keluar Aidit balik menggertak Letnan Ning Priyatno. Saya Menteri Koordinator, Menko, utusan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Saudara mau apa? Kata Aidit menggertak Letnan Ning. Awalnya, digertak Aidit seperti itu Letnan Ning Priyatno sempat ciut juga. Tapi setelah itu, Letnan Ning berkata dengan tegas, bahwa ia menjalankan tugas untuk menangkapnya. DN Aidit pun setelah itu digelandang ke markas Brigif 4 di Loji Gandrung untuk dihadapkan pada Kolonel Yasir Hadibroto. Baru setelah berhadapan dengan Kolonel Yasir Hadibroto, segala gertakan Aidit tak mempan. Mengutip artikel yang dimuat sindonews.com, setelah ditangkap Aidit digelandang ke Loji Gandrung yang dijadikan markas Brigif 4 pimpinan Kolonel Yasir. Di sana, Aidit diinterogasi dan sempat menulis surat pengakuannya soal G30 SPKI. Aidit sempat ngotot untuk dibawa ke Jakarta dan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Tapi, permintaan Aidit itu tak digubris Kolonel Yasir. Awalnya Aidit hendak dibawa ke markas Kodam Diponegoro. Tapi rencana itu dibatalkan mendadak oleh Kolonel Yasir. Setelah muncul seorang mayor yang meminta agar Aidit diserahkan padanya untuk dibawa ke Kodam Diponegoro. Aidit lalu dibawa Yasir dan pasukannya ke Boyolali setelah mengelabui si mayor yang menumpang jeep di depan. Jeep yang membawa Aidit dibelokkan ke arah Boyolali tanpa sepengetahuan jeep yang membawa si mayor tersebut. Kolonel Yasir lalu membawa Aidit ke markas Batalion 444 yang ada di Boyolali. Setelah tiba di markas tentara itu, Kolonel Yasir meminta anak buahnya agar mencari sumur di sekitar markas. Sementara Aidit disuguhi kopi dan rokok. Setelah sumur diketemukan, Kolonel Yasir memerintahkan anak buahnya untuk membawa Aidit ke lokasi sumur yang letaknya tak jauh dari markas tentara tersebut. Di sekitar sumur, 4 anak buah Kolonel Yasir sudah siap dengan senjata terkokang. Melihat itu, Aidit panik. Ia tahu sebentar lagi dirinya akan dieksekusi. Dengan wajah panik, Aidit sempat menggertak Kolonel Yasir. Ketua PKI itu mengingatkan Yasir bahwa dirinya adalah seorang Menko dan juga Wakil Ketua MPR. Aidit menggertak bahwa yang dilakukan Yasir itu tak pantas bagi seorang pejabat negara. Apa ini sumur? Untuk apa? Tanya Aidit pada Yasir. Mendengar ocehan Aidit, Yasir marah. Ia pun mengingatkan soal pembunuhan yang dilakukan komplotan G30 SPKI terhadap para jenderal Angkatan Darat. Saya mengerti Pak, dan kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa, ini buat Bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini? Begitu jawaban sinis Yasir pada Aidit. Mendengar jawaban Yasir, dengan wajah pucat, Aidit pun pasrah. Ia tahu maut sebentar lagi menjemputnya, maka ia minta waktu sebentar untuk berpidato. Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu, kata Aidit. Yasir mengabulkannya. Aidit pun lantas berpidato. Saat Aidit berteriak hidup PKI, Yasir yang sudah jengkel pun akhirnya mengokang senjata. Peluru pun diberondong ke arah Aidit. Ketua PKI itu pun akhirnya meregang nyawa. Dalam buku, Aidit, Dua Wajah di Panusantara, yang susun tim buku Tempo juga dikutip sepenggal kisah tentang rapat yang dipimpin Kolonel Yasir di pendopo Kabupaten Boyolali yang dihadiri Tamam Saimuri. Ketika itu Tamam adalah tokoh pemuda Nahdlatul Ulama. Tamam masih ingat dalam rapat digelar pada suatu malam di tahun 1965 ini. Kolonel Yasir mengumumkan pada yang hadir dalam rapat, bahwa pasukannya telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya. Eksekusinya subuh-subuh. Begitu kata Kolonel Yasir dalam rapat tersebut seperti diingat Tamam saat diwawancarai tim buku Tempo. Tamam juga masih ingat, saat itu di hadapan para peserta rapat, Kolonel Yasir memperlihatkan jam tangan yang dipakainya. Kata Yasir, jam tangan yang dipakainya adalah jam tangan punya Aidit. Ini arloji Aidit, kata Kolonel Yasir saat itu. Kata Tamam, yang hadir dalam rapat tersebut sempat mendesak Yasir untuk menceritakan kronologi eksekusi mati Aidit.
Didesak seperti itu, Kolonel Yasir pun menjawab bahwa Aidit mati setelah diberondong peluru dari senapan serbu AK-47. Dia diberondong senapan AK sampai habis satu magasin. Begitu jawaban Yasir yang diungkapkan dalam rapat di Pendopo Kabupaten Boyolali pada tahun 1965.